Bang Deddy menuduh atau mengira ada utusan Jokowi yang dikirim. Nah itu baru ada konsekuensi hukum gitu loh. Lah ini pernyataan datar aja. Dan sebenarnya persoalan ini sudah pernah dibahas ya di acara Bocor Alus, sebuah acara podcast ya. Silakan lagi tonton di situ. Makanya kita juga heran kenapa kok tiba-tiba sekarang Pak Jokowi itu bereaksi sangat keras ya, kita lihat kan. Apa yang disampaikan oleh Didi Sitorus itu akan bertindak pada persoalan-persoalan yang lebih serius, yaitu akan dibawa pada proses-proses hukum. Meminta kepada Pak Jokowi tidak membiarkan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh politisi PDIP seperti Didi Sitorus itu hanya didiamkan begitu saja, tapi diproses melalui proses-proses hukum, karena itu sudah dianggap fitnah, itu dianggap sebagai hoax, menggiring opini, cenderung membabi buta, dan cenderung merugikan Pak Jokowi secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grobogan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Guntur Romli sibuk nyebokin komentar dari Deddy Sitorus. Menurut Bang Adi Praitno jelas-jelas pernyataan dari Deddy Sitorus itu adalah fitnah kepada Pak Jokowi, bahkan juga hoax terhadap Pak Jokowi dan bisa diproses hukum. Nah, Guntur Romli dalam acara debat ya sibuk ngeles sana sini demi membela Deddy Sitorus. Nah, sampai-sampai di media sosial pun terlihat tulisan seperti ini. Sudahlah Bang Romli, move on saja dari Pak Jokowi. Toh Pak Jokowi sekarang bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa yang luar biasa. Kalau dari kubu PDIP ngomong ada utusan dari Bapak Jokowi, coba siapa? Sebut saja. Ya jangan keluar-keluar nggak jelas di medsos juga nyerang Pak Jokowi. Walaupun di medsos itu FYP, tapi Pak Jokowi nggak pernah nyinggung PDIP ya. Iya dong, jangan kayak anak kecil yang selalu merajuk menyala Pak Jokowi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkap pernyataan Mas Adi Praitno yang membungkam telak kawanan PDIP. Berikut ini, tonton sampai habis videonya ya. Mas Guntur, apakah dengan kesabaran Pak Jokowi yang katanya mau habis ini ya, PDIP ke depan akan menghentikan segala tudingan ke Jokowi atau seperti apa nanti? Kembali ke pernyataan Bang Deddy, konsekuensi hukum dari pernyataan itu apa gitu kan? Saya mau nanya, apa yang bermasalah dari pernyataan itu apa gitu kan? Kecuali ya Bang Deddy menuduh atau mengira ada utusan Jokowi yang dikirim. Nah itu baru ada konsekuensi hukum gitu loh. Lah ini pernyataan datar aja. Dan sebenarnya persoalan ini sudah pernah dibahas ya di acara Bocor Alus, sebuah acara podcast ya. Silakan lagi tonton di situ. Makanya kita juga heran kenapa kok tiba-tiba sekarang Pak Jokowi itu bereaksi sangat keras ya, kita lihat kan. Hubungan politik antara PDIP dan Jokowi yang kembali mendidih. Ini tentu tidak terlepas dipicu oleh pernyataan Didi Sitorus dalam sebuah konferensi pers sesaat misalnya setelah Hasto itu ditahan oleh KPK. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi inilah yang kemudian menjadi titik mendidih bagaimana hubungan antara PDIP dan Jokowi kembali memanas. Sontak tak lama setelah itu kita mendengarkan secara terbuka Pak Jokowi memberikan respon yang menurut saya agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Biasanya Jokowi kalau dikait-kaitkan dengan kasus Hasto, jawaban Jokowi terkesan cukup datar, normatif, dan menyerahkan segala sesuatunya itu pada persoalan-persoalan hukum. Tapi ketika menanggapi pernyataan Didi Sitorus, Jokowi terkesan secara gestur politik sangat kelihatan tidak happy dan kelihatan sekali sangat marah. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus tuh. Tapi ada batasnya. Ya. Tapi kesabaran itu ada batasnya. Jadi kata
Kesabaran ada batasnya itu dipahami oleh publik sebagai bentuk kemarahan. Karena sepertinya Jokowi juga sudah mulai tidak tahan. Kalau segala sesuatu yang terjadi dengan PDIP, kalau segala sesuatu yang kemudian terjadi dengan proses-proses hukum kader PDIP seperti Hasto, itu seakan-akan dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Kalau mau jujur sebenarnya, dari pihak PDIP sebenarnya membantah bahwa yang disebut dengan utusan itu adalah utusan dari Pak Jokowi. Mereka kembali mengutip pernyataan Deddy Sitorus yang mengatakan bahwa Deddy Sitorus itu hanya mengatakan ada utusan yang datang kepada mereka PDIP dan tidak pernah mengatakan misalnya ada utusan yang diutus oleh Pak Jokowi. Itu adalah bahasa ngeles sebenarnya yang dipahami oleh publik. Pernyataan Deddy Sitorus itu tidak secara eksplisit menyebut ada utusan dari Jokowi. Deddy hanya mengatakan ada utusan. Tapi sekali lagi, siapa lagi sebenarnya yang dituduh bisa menggerakkan utusan-utusan orang penting ke PDIP kalau bukan posisi Presiden Republik Indonesia? Makanya tidak mengherankan respon Jokowi dan para relawannya. Bukan tidak mungkin apa yang disampaikan oleh Deddy Sitorus itu akan bertindak pada persoalan-persoalan yang lebih serius, yaitu akan dibawa pada proses-proses hukum. Relawan-relawan Jokowi yang sejak awal tegak lurus bersama dengan Jokowi, selalu konsisten bersama dengan Jokowi, meminta kepada Pak Jokowi tidak membiarkan tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh politisi PDIP seperti Deddy Sitorus itu hanya didiamkan begitu saja, tapi diproses melalui proses-proses hukum. Karena itu sudah dianggap fitnah, itu dianggap sebagai hoax, menggiring opini, cenderung membabi buta, dan cenderung merugikan Pak Jokowi secara umum. Tapi itu tadi, sekali lagi, politisi PDIP seperti Guntur Romli mengatakan bahwa sebenarnya Deddy Sitorus itu tidak pernah mengatakan ada utusan dari Jokowi. Deddy Sitorus hanya mengatakan bahwa ada utusan yang datang ke PDIP. Nah, itulah bahasa diplomasi politik yang sebenarnya untuk menghindari delik-delik aduan yang kemudian berintensi mengarah pada tindakan-tindakan yang dinilai melanggar persoalan-persoalan hukum. Itu yang pertama per hari ini. Jadi pada level PDIP sekalipun sebenarnya ingin memberikan klarifikasi yang disebut dengan utusan. Itu bukan utusan siapa-siapa, tapi hanya sebatas utusan untuk berlaku pada masyarakat umum dan tidak menyebut nama orang tertentu seperti Pak Jokowi. Tapi sepertinya relawan Jokowi, termasuk Pak Jokowi sekalipun, siapa lagi yang dituduh menyebut utusan itu kalau bukan Pak Jokowi dan para pendukungnya. Dia hangat nih Mbak, PDIP sama Pak Jokowi nih jadi sorot panas lagi katanya soal karena kemarin PDIP bilang ada utusan Pak Jokowi di sini datang tahun lalu supaya pasien itu turun, kemudian ada ancaman beberapa kader itu akan jadi tersangka KPK dan kemudian kan pasiennya juga menjadi tersangka dengan beberapa sih keadaan. Kita masih banyak masalah bangsa dan negara yang harus kita sama-sama cermati bersama, bagaimana kita membangun bangsa dan negara bersama-sama. Bangsa ini perlu kita bangun, nggak bisa sendirian, bangsa ini harus kita bangun bersama-sama. Jadi semua yang mempunyai kontribusi, yang mempunyai pemikiran baik untuk bangsa ini, ya marilah ayo kita sama-sama bangun bangsa ini dengan pemikiran positif ke depan. Jadi sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah, sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka, apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikiran positif. Tapi Jokowi sama PDIP baik-baik aja ya Mbak ya? Ya kita semua pastinya manusia yang tidak sempurna, kita semua pasti punya masa lalu. Tapi kita ingat bahwa membangun bangsa itu nggak bisa sendirian. Kita semuanya itu pasti semua punya kesalahan, tapi kita juga harus introspeksi diri bahwa bagaimana ke depan untuk bangsa ini dengan problema
global dan masalah-masalah yang tidak mudah kita selesaikan sendiri. Tapi betul nggak sih Mbak ada utusan Pak Jokowi yang menghadap ke PDIP untuk meminta tidak dipecat dari kader PDIP? Ya, tanyakan kepada yang bersangkutan.